warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallama tasliman katsira. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, kupas tuntas masalah-masalah muskilah yang banyak terjadi di YouTube berkaitan dengan pemikiran-pemikiran Islam. Tetap kali ini yang akan dihidangkan berkaitan dengan Dr. Rozi Hasim, berkaitan dengan celotehnya sekitar bid'ah. Tapi sebelumnya karena ada permintaan ya dari salah satu komentator, apakah tidak termasuk gibah ya? Kalau berbicara gibah, kayaknya semua terlibat gibah ya. Baik Ar-Rozi Hasim, Idrus Ramli, siapapun itu masuk gibah. Kalau mau dikategorikan gibah, termasuk saya juga gibah. Pasalnya yang diangkat itu adalah kelalaian-kelalaian dari para komentator agama yang menasabkan diri pada fikih agama. Jadi komentator agama itu karena fikih ya, muncul komentator gitu. Sekaligus menilai siapa saja yang berbicara sebagai komentator itu. Ya, alhamdulillah kalau mungkin bisa dikeluarkan sertifikasi berbicara sebagai komentator itu. Tapi yang saya bicarakan ini, selama itu untuk membebaskan Islam dari permasalahan yang membahayakan Islam itu sendiri, dianggap tidak berdosa. Sebagai satu contoh misalnya, banyaknya perawi hadis palsu. Itu kan dibicarakan orangnya, siapa orangnya, sehingga ada kitab namanya Rijalul Hadis. Nah, bisa disebut kitab Rijalul Hadis itu berisi gibah karena membicarakan kejelekan-kejelekan ulama hadis yang jumlahnya ribuan itu. Kalau tidak dibicarakan kejelekan ulama hadis, maka tidak bisa dipisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu, mana yang hadis hasan, mana hadis dhaif, matruk, munqati dan sebagainya, mursal, itu tidak akan diketahui. Sehingga ada cara yang harus ditempuh, yaitu dengan melacak orang-orang yang terlibat dalam perbincangan dan penyampaian hadis tersebut. Lah itulah yang dikenal dengan tadi itu Rijalul Hadis. Dibahas itu berbagai macam kitab ya, misalnya kitab Mizanul Iqtidal fi Naqdir Rijal. Itu parameter untuk mengetahui seseorang yang berada dalam timbangan rawi-rawi adil dan rawi-rawi dhabit, rawi-rawi palsu dan sebagainya. Ada di situ. Ada lagi Takribut Tahdib,
ada lagi tahdibul kamal, ada tahdib. Banyak sekali itu yang berkaitan dengan gibah. Gibah yang dibenarkan oleh agama. Kalau tidak dibicarakan, ya kita tidak akan selamat dari hadis-hadis palsu itu gitu. Artinya kalau kemudian dibandingkan dengan para penyampai agama itu lebih parah lagi. Kaum Mu'tazilah itu diangkat kejelekan-kejelekan Mu'tazilah. Kaum Ahlul Bid'ah diangkat kejelekan-kejelekan Ahlul Bid'ah di masanya itu dalam persoalan akidah, dalam persoalan ibadah dan sebagainya. Jadi kalau sekarang juga diangkat nama-nama orang yang membahayakan kepada agama, itu penting gitu. Bukan gibah ya. Kembali lagi kepada Ar-Razi itu, ketika berbicara bid'ah itu, bagaimana definisi bid'ah menurut dia? Itulah yang akan kita angkat kali ini. Yang jelas, berbicara bid'ah itu dari sisi bahasa, dari sisi istilah. Kemudian juga dari definisi-definisi para ulama-ulama itu. Jadi bukan hanya satu ulama, para ulama. Kemudian juga mulai dari sahabat tadi itu. Kalau Ar-Razi itu menyimpulkan pendapatnya Abu Bakar dan pendapatnya Umar itu tentang bid'ah itu yang berbeda itu. Nah, kalau dibaca dari pendapat-pendapat Umar tadi, misalnya, ya tidak dipandang bid'ah itu, karena memang Al-Quran itu sudah ada dan sudah tertulis. Jika kemudian ada pandangan Abu Bakar itu termasuk hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, maksudnya penghimpunan, tetapi kan tidak merusak kualitas dari Quran itu sendiri. Tidak merubah keinginan Quran itu sendiri. Apapun tidak berubah. Walaupun struktur bahasa Arab itu berubah misalnya. Ada titik dan segalanya. Tetapi kan kualitasnya tidak berubah. Sedikit pun tidak berubah. Tetap saja Al-Quran gitu. Tapi karena memang Ar-Razi ini memang suka ya membakar kemelut di dalam pemahaman, sudah pasti harus dilakukan oleh Ar-Razi apapun yang menurutnya itu baik dalam rangka mengangkat rating dirinya. Ada rating dirinya ya. Tapi kita dengar dari perkataan Ar-Razi dulu ya. Yuk. Konsep yang lain lalu saya perbaharui disebut ibda, ya. Perbaharui dan beda dengan yang lain maka disebut ibda. Tapi kalau sama ya disebut imitasi, ya. Badi, Allah mencipta tanpa perlu ada kayak ya master plan. Allah nggak perlu, semuanya sudah ada dalam ilmunya. Nah, ini yang disebut badiah. Maka badiah itu terjemahannya, kalau terjemahan kasarnya boleh disebut maha pembid'ah. Tapi kan nggak ada orang terjemah begitu. Tapi maknanya adalah al-khaliq biduni misalin sabiq. Pencipta yang mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Lalu kita masuk secara makna. Maka pemaknaan secara bahasa tidak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Sholat secara bahasa artinya apa? Doa, zikir. Jadi kalau ada orang sebelah sana mengatakan saya sudah sholat, ternyata dia cuma zikir, kita nggak sebut dia sholat. Wah, jangan-jangan orang ini kebatinan, ya. Maka tidak disebut sholat. Kawan saya ada yang puasa, tapi dia makan. Saya tanya, kamu puasa apa mas? Aku puasa lisan dari ngomong yang jorok-jorok, gitu.
Itu puasa nggak? Enggak. Itu nggak disebut puasa, karena syarat puasa bagi kita ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, ini kebatinan ya, hati-hati. Bapak saudara makan Allah. Dalam hal ini, maka ulama kita pun berbeda definisi. Ini coba lihat, jangankan ustadz, sahabat aja beda definisi tentang bid'ah. Suatu kali Omar datang kepada khalifah setelah Nabi, gelarnya Khalifatul Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Omar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, wahai Khalifah Rasulullah, para hufaz sudah banyak yang terbunuh, udah ratusan yang mati. Kalau engkau tidak membuat satu keputusan penting, yaitu mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran, maka Al-Quran bisa hilang. Maka kumpulkanlah Al-Quran, kata Umar. Umar ini kritis, tapi nggak main hujat. Kritis bukan main. Apa kata Abu Bakar? Hal naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan buat sesuatu amalan, perbuatan, keputusan yang Nabi tidak buat? Berarti definisi bid'ahnya Umar beda nggak dengan Abu Bakar? Bagi Abu Bakar, kalau Nabi tidak buat berarti itu bid'ah. Tapi bagi Umar, jika ini ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya lebih banyak dari keburukannya, maka tidak disebut bid'ah. Ini riwayat ada di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa makna bid'ah itu berpindah. Akhirnya kata Abu Bakar, Umar selalu berbicara kepadaku, berbicara terus, mendebat. Dan inilah debat yang ilmiah, debat yang menghasilkan ilmu. Itulah ya pemaparan Dr. Rozi ya. Kalau menilik dari pemikiran Dr. Rozi berkaitan dengan bid'ah tadi, dengan mengutip kisah perselisihan antara Abu Bakar dan Umar, itu salah menurut saya. Apa sebabnya? Saya tidak pernah berpandangan bahwa orang yang mengumpulkan Al-Quran dan menulis Al-Quran itu bid'ah gitu. Karena tidak merubah esensi. Bid'ah itu merubah esensi. Jadi bid'ah itu merubah esensi. Nah, itu masalahnya. Sedangkan pengumpulan Al-Quran yang dihimpun menjadi satu mushaf Utsmani ketika itu pun tidak merubah esensi dari Al-Quran. Kecuali kalau merubah Al-Quran itu, yaitu kualitas konten yang berada, nilai yang ada di dalam Al-Quran itu dirubah atau di korting, atau di crop, sehingga banyak ayat-ayat yang dirubah, yaitu yuharrifunal kalimah, merubah kalimatnya, maka itu baru bisa menjadi bid'ah. Tetapi kalau cuman mengumpulkan Al-Quran, karena memang bukan tidak ada sahabat contoh, sudah ada contoh di zaman Rasulullah. Mereka sudah menulisnya di tulang-tulang, menulisnya di kain-kain dan sebagainya. Artinya sudah ada contoh yang dibiarkan oleh Rasulullah. Itu pun tidak menjadi contoh, tidak menjadi dasar pemikiran saya gitu. Kecuali kalau Al-Qur'annya itu berubah, baru bid'ah itu. Jadi tidak bisa dipandang bid'ah. Itu ya. Jadi perselisihan tarawih juga itu. Itu harus dilihat dari berbagai macam kacamata.
untuk mengetahui yang sebenarnya yang terjadi ketika itu. Tidak bisa digunakan hujah untuk berbuat bid'ah. Ya, semacam tarawih itu. Karena tarawih yang diadakan Umar tuh kan 11 rakaat. Kalaupun menghimpunnya juga pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah menghimpun ya. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi alasan orang-orang yang menjadikan sahabat Umar dan Abu Bakar sebagai landasan membolehkan bid'ah itu salah besar itu ya. Artinya memang sudah mati akal. Sehingga satu-satunya jalan memalingkan pengertian bid'ah itu pada kemauannya. Bukan berjalan di atas pengertian bid'ah yang umum didefinisikan oleh para ahlinya dari kalangan ulama-ulama dahulu kala. Bahkan bid'ah-bid'ah sekarang yang berkembang di Indonesia itu adalah memang bid'ah gaya baru lagi. Jadi bid'ah gaya baru ya. Yang tentu saja itu tidak termasuk pada definisi bid'ah lalu. Ini benar-benar bid'ah yang sekarang gitu. Tidak saja merusak akidah, tidak saja merusak ibadah itu. Bahkan lebih parah dari itu. Seolah-olah menciptakan agama baru, itu bid'ah sekarang gitu. Jadi saya sepakat kalau secara bahasa itu tidak bisa digunakan. Orang kadang-kadang asal ngomong bid'ah secara bahasa itu. Matamu bid'ah, kepalamu bid'ah, itu karena memang tidak tahu agama. Sehingga tidak bisa mendefinisikan bid'ah secara benar gitu. Itu yang saya maksudkan. Karena bid'ah itu tadi definisinya berbagai macam. Misalnya Imam Syafi'i al-bid'ah darban gitu. Bid'ah itu ada dua macam gitu. Ada lagi dikatakan al-bid'ah bid'atan itu. Ada bid'ah bahasa, ada bid'ah definisi gitu. Kemudian ada juga bid'ah yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi, itu lebih luas lagi ya. Al-bid'ah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahhiya syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu bit-ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi bid'ah itu adalah suatu pola di dalam agama yang diada-adakan dengan sengaja. Dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah secara berlebihan. Berakidah secara berlebihan. Ya, termasuk bid'ah-bid'ah dalam akidah itu bid'ah sifat 20 gitu. Kalau dalam ibadah banyak, lebih parah lagi, lebih banyak ya. Diciptakanlah ritual-ritual bid'ah itu dengan berbagai macam cara. Tujuannya hanya sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya hebat gitu. Jadi bid'ah ini tujuannya hebat. Dia ingin mendekat kepada Allah dengan cara bid'ah gitu. ingin mendapatkan pahala surga dengan banyak melakukan bid'ah itu. Karena beranggapan bahwa bid'ah itu adalah agama. Lalu dijadikan landasan tempuh untuk meraih pahala besar dari Allah, meraih surga dari Allah, meraih janji-janji Allah. Dengan konsep-konsep bid'ah yang dibuatnya.
Ya tentu itulah yang tak sejalan dengan agama. Itulah yang melenceng dari jalan yang lurus. Kemudian dicari-cari dalil-dalil pembenaran, misalnya ritual istighosa dibuat sedemikian rupa istighosa itu. Lah, hukum istighosa boleh katanya. Lalu bikin istighosa sendiri. Iya, kayak gitu mereka gitu. Mendefinisikan seenak perutnya gitu. Apa lalu bikin amalan istighosa. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah kepada mayat-mayat itu. Kemudian membaca amalan-amalan sampai doanya lengkap itu istighosah itu. Jadilah kesatuan ibadah itu. Nah ini dikatakan ini dari ahlus sunnah wal jamaah itu. Yang lucunya di situ gitu. Tawassul. Cari dasarnya tawassul boleh gitu. Dicarikanlah cara-cara itu. Kemudian bikin ibadah tawassul. Ritual tawassul itu dibuat oleh mereka. Jadi mereka ini menjadi nabi-nabi kedua gitu. Setelah Nabi Muhammad menciptakan amalan-amalan istighatsah, menciptakan amalan-amalan tawassul. Dari mana itu? Kalau saya baca itu dalam kitab Majmu' Syarif, banyak sekali Majmu' Syarif itu ya. Amalan-amalan bid'ah di situ itu. Ada berbagai macam bacaan. Summa ila hadarati, summa ila arwah, kemudian Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah dan semacamnya itu, baca berbagai macam amalan, disuruh berzikir, baru melakukan istighatsah, baru melakukan tawassul. Aduh, gawat. Lah itu yang namanya merubah esensi maksud ibadah tadi itu. Seharusnya kan berpikirnya begini. Kalau ada tawassul, contohnya tawassul yang dari Rasulullah seperti apa gitu. Kalau ada istighatsah, contohnya istighatsah yang dari Rasulullah itu apa gitu. Nah ini enggak. Contoh tawassul istighatsah tadi dikembangkan pengertiannya oleh mereka sehingga keluar dari jalur yang diinginkan oleh syariat itu. Dengan cara yaitu memproduksi amalan-amalan baru, menjadi gudangnya bid'ah itu. Ada pabrik pahala akhirnya itu. Jadi kalau sudah bikin pabrik pahala itu repot sudah itu. Seolah-olah mereka ini tempat pabriknya pahala yang bisa membagi-bagikan pahala, dan di situ ada gudang pahala juga, penyimpanan pahala. Jadi bertindaklah mereka itu sebagai eksekutor pahala itu, yang bisa dengan mudah diberikan kepada orang mati. Itu ya, jadi luculah agama mereka ini gitu. Apa begitu ajaran agama ya? Agama itu simpel mah. Yang bikin sulit tuh kita. Udah begitu apa? Hari pertama. Ya kalau ada orang meninggal itu kan kebanyakan, jika di desa-desa itu paling banyak orang meninggal di desa itu. Begitu orangnya meninggal, itu kambingnya meninggal juga gitu. Kalau nggak kambingnya, sapinya meninggal gitu. Belum tahu juga di dalamnya ada campur baur dengan makanan anak yatim tuh. Fi butunihim naron. Jadi akhirnya apa? Mereka makan api neraka itu. Nah disinilah ketidakbijakan dari sebuah amalan yang melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang hadiah pahala itu dibenarkan, ngapain kita itu repot-repot sholat gitu? Bikin saja pabrik pahala itu. Kita tinggal order, mesen, tolong deh saya beli pahalanya berapa kilo itu buat nanti menghadapi malaikat mungkar nakir di kubur gitu. Coba aja. Ya itu ya lucunya cara beragama mereka ini tuh.
Pokoknya bikin saya ketawa saja itu. Dulu pada zaman Rasulullah, mereka para sahabat-sahabat tidak berebut kayak gitu, nggak ada itu. Jadi mereka beribadah, ditanya amalan. Coba, mana ada pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara saya mengirim pahala kepada orang mati? Nggak ada itu. Yang ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, bagaimana cara saya bisa masuk surga? Ya Rasulullah, amalan apa saja yang mendekatkan, memudahkan saya dari ampunan Allah? Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya amal-amal yang baik. Begitu itu. Jadi tidak pernah ada, ya Rasulullah, saya tanya kepada engkau, ya Rasulullah, bagaimana cara saya mengirim pahala gitu. Jadi orang-orang yang suka berbuat begitu itu lucu-lucu kadang-kadang ya. Coba cari hadis kalau ada itu. Pertanyaan-pertanyaan yang aneh dari sahabat nggak ada. Yang ditanya tanda-tanda kiamat, mereka ahli ibadah, bukan malas ibadah. Ini yang sekarang ini karena banyaknya pabrik pelimpahan pahala itu ya. Akhirnya banyak orang nggak sholat gitu. Ya cukup belilah pahala itu. Ada pabrik perusahaan pahala itu. Nanti sertifikasinya dari DPR itu. Atau dari majelis ulama sertifikasinya. Sertifikat halal pabrik pahala itu. Jadi aneh-aneh ya. Itu akibat bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah suatu pola pengembangan pemikiran untuk membolehkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah berkaitan dengan akidah dan ibadah. Nah, kalau pinjam istilahnya Imam Asy-Syatibi tadi, al-bid'atu tariqatun fiddin. Bid'ah itu tata pola cara di dalam agama, mukhtara'atun, yang diada-adakan. Tudahiyah syariah, menyerupai syariat, yuksadu bisuluki alaihal mubalaghatu bitta'abudi lillahi ta'ala. Maksudnya yaitu sebagai suluk ya, beribadah kepada Allah secara berlebihan. Itu bid'ah. Ini pun kemudian menjadi salah satu trendy dalam mengatasi berbagai macam kesulitan. Sehingga ada centeng, yaitu ada makelar menyampaikan pahala kepada orang mati di kuburan-kuburan tuh. Bayar, baca Yasin, baca Al-Quran 30 juz dibayar. Ini bayar, aku bayar ya. Tolong sampaikan pahala kepada yang mati. Enak ya. Artinya pahala bisa diisi itu oleh mereka itu. Seolah-olah ngisi baterai HP aja gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh mereka ini menunjukkan sebuah pemikiran yang tidak berkemajuan gitu. Ya kalau saya ketawa-ketawa memang karena lucu itu loh. Jadi lucu karena apa ya? Hal sesuatu yang tidak masuk akal itu diakal-akalkan supaya masuk gitu. Itu dari saya ya. Jadi definisi bid'ah itu yaitu tadi beribadah kepada Allah secara berlebihan untuk dengan mudah bisa memperoleh pahala, masuk surga dan sebagainya. Mereka bikin sendiri agama gitu. Dengan cara meninggalkan yang sunnah-sunnah itu. Ya, cara akhirnya meninggalkan yang sunnah-sunnah. Dan memakmurkan bid'ah. Lah itu kalau kita lihat di dalam berbagai hadis. Ya, kalau saya paparkan dari hadis-hadis bid'ah ini.
kan hadisnya begini nih. Nah, lah ini bid'ah. Bid'ah dalam pengertian yang ditulis Manhaj Ibnu Katsir fi Da'wati Ahlil Bid'ah wal Munkarat. Oh. Qala sahil maqayis al-lughah al-ba' wad-dal wal ain aslan li syai'in ahaduhuma ibtada syai' wa sana'ahu la an misalin sabik. Ini dia. Dari secara bahasa bid'ah itu adalah ada dua, yaitu mengada-ngadakan sesuatu, membuat sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Wasani al-inqito wal kalal. Kaqaulihim abda'atir rahilatu idza qallat wa atalat. Nah itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tafsirnya wa ala nahwi hada ar-rafa Ibnu Katsir al-bid'ata faqala inda tafsiril ayat badi'us samawati wal arwa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ayyi khaliquhuma ala ghairi misalin sabik. Qala Mujahid was-Sudi wa huwa muqtada al-lugha wa minhu yuqalu lisyai' al-muhdas bid'ah. Wa qala Ibnu Jarir badi'us samawati wal ardi yaitu mubdi'uhuma wa innama huwa muf'il. Nah itu ya. Jadi di sini semua pada menggunakan badi'us samawati wal ardi. Ayat itu dari sisi bahasa seperti itu. Dari kalangan ulama-ulama sekelas Ibnu Katsir, Mujahid dan sebagainya. Dari sisi bahasa seperti itu. Artinya kalau dari sisi bahasa semuanya bid'ah itu. Semuanya bid'ah itu dari sisi bahasa. Nah, sedangkan dari sisi syar'iyah, bid'ah itu ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Nah, itu. Jadi bid'ah seperti itu. Jadi terlalu banyak pengertiannya. Itu ya, kalau berbicara pengertian bid'ah. Jadi, kalau kita lihat, ya, berkaitan dengan bid'ah ini banyak sekali dari kalangan ulama mendefinisikan. Nah, kalau kita lihat misalnya pengertian bid'ah. Ini banyak definisi. Al-bid'atu fil ahadisin nabawiyah. Warad tahdir minal bid'ah minal bid'atil mukhallifatil syariat bi ahadisin kasiratin li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah minha akhraj al-Bukhari an Aisyah qalat qala Rasulullah man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Akhraj Muslim an Jabir Abdullah ibn Nabi annahu qala amma ba'd fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi akhraja Muslim an Mundir Ibnu Jarir an abihi qala Rasulullah sallam man sanna fil Islam hasanatan ila akhir. Banyak sekali ini definisinya banyak. Jadi kalau ini dibaca intinya berbagai macam pendapat ulama sebenarnya sama gitu. Cuman orang di dalam menyimpulkan itu tidak bisa gitu. Walaupun seolah-olah Imam Syafi'i membenarkan yaitu yang sesuai dengan ijma, yang sesuai dengan ayat, qiyas dan sebagainya.
Lalu diterjemahkan oleh mereka, lah tuh Imam Syafi'i membolehkan bid'ah. Ya, itu yang salah ya. Jadi kalau kita baca takrif bid'ah, jadi itu banyak. Karena memang bid'ah itu menjadi tunggangan setan untuk membolehkannya ya. Jadi bid'ah itu, nah ini. Akhirnya apa? Ada istilah yang begini bunyinya nih, bagus nih. Wa qad rawa Abul Faraj Ibnul Jauzi bi isnadihi ila Sufyan Ats-Tsauri annahu qala al bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat, al maksiat yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Nah, ini kemudian jadi perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini, bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Oh, ini banyak yang nggak terima. Masa bid'ah itu dibandingkan dengan maksiat? Itu kurang ajar katanya. Masa bid'ah dianggap maksiat? Ini namanya bid'ah itu namanya maksiat. Maksiat itu artinya membangkang dari jalan Allah, membangkang dari jalan Rasulnya. Itu maksiat. Jadi bid'ah itu maksiat gitu. Jadi kalau dikatakan al bid'atu ahabba ila iblis, bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Ya, kalau dibandingkan begini ya. Orang berzina itu dosa besar misalnya. Orang berzina itu dosa besar. Minum khamr itu dosa besar. Tapi orang sudah tahu semua kalau minum khamr itu dosa besar gitu. Ya, tahu semua itu. Zina tahu hukumnya dosa besar. Tidak ada yang membangkang itu dosa besar. Orang yang melakukan maksiat pun tahu kalau yang dilakukan itu adalah dosa. Ya kan? Tapi kalau bid'ah, mereka tidak merasa melakukan dosa itu. Padahal perbuatan dosa. Lah makanya lebih disukai iblis. Makanya untuk merusak manusia itu lebih baik jangan apa ya? Tidak mengendarai maksiatnya tadi, mengendarai amalan ibadah yang dibuat-buat oleh umat. Ya, akhirnya mereka terprosok ke dalam amalan ibadah yang bid'ah itu. Itu loh yang maksud saya. Jadi juga bid'ah itu nilainya sama dengan syirik gitu. Coba antum lihat tuh. Siapa sih yang tidak kenal maksiat? Itu bisa dirazia langsung oleh Satpol PP, oleh polisi dan sebagainya. Itu maksiat zina gitu. Tahu dia gitu. Tapi kan tidak ada orang yang melakukan razia terhadap bid'ah itu. Ada nggak kemudian orang yang berbuat bid'ah dirazia? Nggak ada. Tapi kalau maksiat itu langsung dirazia. Nah, kalau bid'ah kan tidak. Karena apa? Bid'ah itu tempatnya paling mudah mempengaruhi manusia berbuat dosa lewat ibadah. Jadi ibadah menjadi tunggangan agar mereka banyak melakukan bid'ah dalam masalah ibadah. Yang paling sulit, paling samar, tidak terdeteksi. Karena seolah-olah yang dilakukan itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka tidak bisa mengelak dari perbuatan bid'ah tersebut. Tidak boleh tidak harus mengerjakan bid'ah. Nah itu. Jadi itu ya sekedar tanggapan kepada Ar-Razi tadi, yang satu sisi di zaman Abu Bakar, di zaman Umar itu kalau kita lihat dianggap sebuah ikhtilaf, perselisihan tentang bid'ah itu salah ya. Jadi salah benar, salah besar gitu ya. Karenanya apa yang dikatakan oleh Ar-Razi itu
tentunya tidak menjadi dasar pemikiran agama, kesimpulannya kita harus berpegang teguh kepada definisi yang benar yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama yang ahli sebelum munculnya ulama-ulama zaman sekarang ini gitu. Kalau ulama-ulama sekarang ini membuat definisi bid'ah itu memang cukup membahayakan ya. Karena pada akhirnya ingin membolehkan bid'ah. Itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.